Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita terkait matematika kelas 5 SD. Nah, sebelum itu, ayo kita mengingat terlebih dahulu. Apakah kalian ingat bagaimana cara menentukan berbagai macam keliling bangun datar? Yo, kalian pasti ingat di materi sebelumnya. Bagaimana sih cara menentukan keliling bangun datar? Baik, di sini terdapat beberapa contoh bangun datar. Nah, di sini ada bangun datar persegi panjang, bangun datar layang-layang, dan bangun datar apa lagi satunya? Ya, di sini terdapat bangun datar gabungan. Bagaimana sih cara menentukan keliling-kelilingnya? Yaitu kalau persegi panjang, kita harus menjumlahkan setiap sisi bangun datar tersebut. Nah, jika layang-layang, apa? Ya, betul. Kita harus mencari sisi pendeknya terlebih dahulu, kemudian sisi yang panjang. Nah, jika bangun datar bangunan, bagaimana? Jika bangun datar gabungan, yaitu dengan cara setiap sisi-sisinya, walaupun berbeda bangun, jika kita pisahkan, tetapi kita harus tetap menjumlahkan setiap sisi-sisinya. Begitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengingat kembali keliling bangun datar, selanjutnya apakah kalian mengingat cara menentukan luas bangun datar? Di materi sebelumnya kita juga sudah belajar tentang luas bangun datar. Nah, kita mengingat kembali bahwa luas bangun datar adalah ukuran yang menunjukkan besar kecilnya daerah yang dibatasi oleh garis atau sisi bangun datar tersebut. Jadi, jika tadi keliling kita setiap sisinya, maka jika luas adalah isi di dalam bangun datar tersebut. Kita menggunakan kertas berpeta karena bisa menentukan sisi-sisi dalamnya. Tuh. Luas bangun datar persegi yaitu sisi kali sisi. Sedangkan persegi panjang, apakah ada yang mengingat jika persegi panjang adalah panjang dikali dengan lebar? Itu adalah itu adalah luas dari bangun persegi panjang. Nah, selanjutnya berikut beberapa contoh bangun datar yang Ibu tampilkan ini. Apakah kalian bisa menebak apa luas dari bangun datar di samping, yaitu segitiga, trapesium, jejer genjang, dan layang-layang? Nah, untuk segitiga sendiri, rumus luasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Sedangkan trapesium, yaitu kita jumlahkan dulu sisi atas dengan sisi alasnya, kemudian dikali setengah dan dikali tingginya. Selanjutnya pada jejer genjang ini berbeda karena luasnya kita hanya mengalihkan alas dan tingginya saja. Selanjutnya untuk layang-layang, bagaimana untuk layang-layang? Ya betul, luasnya adalah setengah dikali diagonal 1 dan diagonal 2. Kemudian untuk bangun yang selanjutnya, ini adalah bangun, ya betul, ini adalah bangun gabungan. Bangun gabungan ini kita harus menentukan luas kedua bangun tersebut dulu. Jika sudah menentukan luas dari kedua bangun tersebut, maka kita jumlahkan. Ya, ini adalah bangun segitiga sembarang dan juga jejer genjang. Setelah menggunakan rumus luas yang telah kita jelaskan tadi, kemudian anak-anak bisa menjumlahkan hasil dari luas kedua bangun tersebut, kemudian jadilah luas bangun gabungan tersebut. Selanjutnya kita setelah mengulas materi yang sebelumnya, yaitu tentang keliling dan luas bangun datar, selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu tentang hubungan
daerah bangun datar. Hubungan keliling dan luas bangun datar pada sebuah bangun datar merupakan suatu ukuran yang menentukan panjang sisi sebuah bangun datar dan ukuran besar atau kecilnya daerah dalam sebuah bangun datar. Maksudnya, kita akan bereksplorasi di mana kita menemukan berbagai ukuran bangun datar jika kelilingnya telah diketahui untuk mencari luas paling besar. Di sini, Ibu terdapat beberapa soal eksplorasi, yaitu Ibu bacakan ya. Bapak memiliki kawat sepanjang 60 cm. Dengan menggunakan kawat tersebut, Bapak ingin membuat kerangka berbentuk persegi panjang. Nah, bantulah beliau untuk membuat gambar kerangka tersebut. Ada berapa cara yang bisa dilakukan untuk membuatnya? Manakah yang menghasilkan kerangka yang terluas? Serta gambarkan pada petak-petak, kemudian cantumkan pada hasil tabel. Nah, setelah kita mengetahui soal eksplorasi ini, kita akan melanjutkan pada bagian ini. Terdapat beberapa kemungkinan. Ini Ibu hanya mencontohkan 3. Nanti anak-anak bisa bereksplorasi lagi ke berapa ukuran yang kemungkinan membentuk panjang kawat sepanjang 60 cm. Jadi intinya adalah kita telah memiliki kawat 60 cm dan bagaimana kita bisa menggambar atau mencari agar bangunan persegi panjang mencapai ukuran 60 cm sesuai kawat yang dimiliki oleh Bapak. Nah, di nomor pertama ini Ibu memiliki panjang 20 cm dengan lebar 10 cm. Kemudian yang kedua ada panjangnya 15 cm dan lebarnya 15 cm. Kemudian yang ketiga panjangnya memiliki 25 cm dengan lebar 5 cm saja. Nah, setelah itu anak-anak bisa langsung masukkan panjang-panjang tersebut ke tabel yang telah Ibu sediakan nanti ya. Kita menulis panjangnya terlebih dahulu 20 cm dan lebar 10 cm. Kemudian sesuai pembelajaran yang kita ulas sebelumnya, yaitu tentang keliling persegi panjang, yang kita tahu adalah 2 dikali panjang ditambah dengan lebar, yaitu berarti 2 dikali 20 ditambah dengan 10 sama dengan 60 cm. Kemudian kita yang diminta adalah luasnya. Kemudian di sini ada tabel luas. Jadi luas dari persegi panjang yaitu panjang dikali dengan lebar. Berapa? Berarti kalau 20 dikali 10, ya luasnya adalah 200 cm persegi. Kalian bisa menuliskan di tabelnya. Kemungkinan yang kedua, persegi yang kedua ini adalah memiliki panjang 15 cm dan lebar 15 cm. Kita ulangi hal yang sama di tabelnya. Kemudian dengan lebar 25 cm, panjang 25 cm dengan lebar 5 cm. Nah, setelah kita eksekusi, ternyata yang diminta oleh Bapak adalah manakah yang menghasilkan kerangka yang terluas. Jadi kita dari ketiga ini dan kemungkinan anak-anak menemukan ukuran-ukuran yang berbeda, kita menentukan luasnya. Di manakah luas yang terbesar? Nah, kita tulis di sini. Ini tadi luasnya berarti 200 cm persegi. Ini berarti 15 dikali 15, ya 225 cm persegi. Dan yang kedua adalah 20 dengan panjang 25 dan lebar 50 cm. Yang kita dapatkan adalah 125 cm persegi. Nah, di mana yang terluas anak-anak? Yang ini bukan. Tetapi yang diminta oleh Bapak adalah persegi panjang. Kita tahu bahwa ciri-ciri persegi panjang adalah
panjang dan lebarnya berbeda. Jika persegi, ya betul, jika persegi panjang sisi-sisi setiap sisinya itu sama. Jadi kemungkinan kota yang nomor 2 ini tidak masuk ke dalam perintah yang Bapak inginkan, yaitu persegi panjang. Jadi hanya di antara kedua ini, di manakah yang terluas? Ya, nomor 1 adalah yang terluas. Jadi begitu ya untuk mendapatkan hasil dari eksplorasi yang telah kita kerjakan tadi. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa hubungan keliling dan luas bangun datar, yaitu di mana kita bisa menemukan atau menentukan sebuah ukuran luas dan bereksplorasi berbagai macam bentuk ukuran agar bentuknya itu tidak hanya 1 atau 2 saja. Jadi kita bisa bereksplorasi dengan angka-angka, dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Itu dapat mengasah pemikiran kita. Jadi untuk menentukan luas itu bisa dengan kita telah mengetahui kelilingnya seperti pertanyaan tadi. Jadi kita sudah disediakan soal dengan ukuran 60 cm itu harus bentuknya bagaimana. Nah begitu. Jadi itulah kesimpulannya pada hari ini, pembelajaran hari ini tentang hubungan keliling dan luas bangun datar. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu harap semuanya bisa mengerti dan memahami. Kita belajar kembali, mengulas kembali tentang keliling dengan luas dan berbagai macam bentuk bangun datar. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.